Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, mungkin beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar pernyataan dari Kang Aditya selaku supporting director PT PBB yang pernah mengatakan bahwa sedang beres-beres internal Persib Bandung dulu, atau internal manajemen Persib Bandung ini sedang ya setidaknya diberesin lah untuk SOP yang memang pabalijut gitu ya untuk musim kemarin. Nah, ini apa sih sebetulnya yang dibenerin? Sebetulnya banyak teman-teman, yang salah satunya dari komunikasi terhadap teman-teman supporter komunitas yang memang awal musim kemarin itu sempat hiatus ke stadion atau sempat ya tidak datang gitu ya ke stadion. Nah, ini juga sudah diperbaiki hubungannya sehingga ya alhamdulillah sampai dengan akhir musim kemarin memang Persib Bandung semakin kesini laga kandangnya setelah di GBLA gitu ya, di putaran kedua semakin meningkat anime dari teman-teman Bobotoh dan sempat menciptakan beberapa rekor juga untuk jumlah penonton yang hadir, walaupun tidak full gitu ya GBLA. Dari kapasitasnya maksimal 38.000, ya maksimal kemarin tercatat paling banyak 29.000 penonton teman-teman, yang sebetulnya ya ini jauh 2-3 kali tingkatan lah daripada yang awal-awal gitu yang hanya 5.000, 6.000. Ini ya cukup sedih gitu ya waktu awal-awal musim kemarin teman-teman. Tapi ya alhamdulillah hasil bersih-bersihnya mungkin sudah kelihatan gitu ya. Nah, hal lainnya juga memang yang sedang diperbaiki adalah untuk masalah kontrak pemain. Nah, ini kontrak pemain baru di musim baru untuk musim depan ini memang membutuhkan satu tenaga ekstra katanya, yang mana salah satunya kita tidak menerima banyak proposal dari agen-agen pemain, khususnya pemain asing gitu ya, yang mana biasanya kan agen-agen pemain ini datang membawa proposal, membawa CV dari pemain yang akan ditawarkan ke Persib Bandung. Ya mungkin manajemen yang dulu-dulu itu ya melihat, oh bagus, harga sesuai kontrak gitu ya, pelatih juga mau nggak mau ya kalau ditawarin pemainnya punya CV mentereng mah, walaupun tidak sesuai kebutuhan, sepertinya ya direkrut aja, karena mungkin ya apa ya, banyak faktor lah. Bisa jadi ya kemarin juga kan ada yang mengatakan ada pelatih yang memang menjabat sebagai agen pemain juga. Jadi ya macam-macam problematiknya gitu yang ada di sebuah tim teman-teman. Nah, ya sudahlah, di Persib Bandung yang sudah-sudah kita menatap ke depan saja, yang mana kalau saat ini bukan agen pemain lagi kata Kang Adit yang memang mendatangi kita, tapi kita yang langsung jemput bola. Makanya dari jauh-jauh hari, nah ini dari jauh-jauh hari ini memang sudah diincar nih pemain yang memang Bojan Hodak mau gitu ya, lalu nama-namanya dikasih ke manajemen juga katanya ada sport science di sini, yang mana bisa nyari tahu dulu lah pemain ini pernah cedera atau enggak, pemain ini berapa usianya, lalu dari jumlah permainannya berapa di klubnya, berapa gol atau berapa assist, atau ya macem-macem lah untuk statistiknya dipelajari dulu oleh sport science ini. Nah, ini yang mana kalau memang keluar di atas katakanlah wah bagus nih nilainya 80% misalkan, dia laporan gitu nanti ke Coach Bojan. Jadi Kang Adit ini laporan, Coach ini pemain yang diincar oleh situ katanya, atau oleh Coach Bojan ini oke nih di atas 80%, bagus semuanya dari mulai CV dan statistiknya juga bagus gitu ya. Jadi gimana kalau oke, kita nego. Nah, kalau memang manajemen sekarang begitu, manajemen hasil akhirnya ya nanti di report juga gitu ya ke Bojan, Coach ini pemain ini ternyata agennya minta sekian atau minta ini minta itu.
kita nggak sanggup. Nah, Bojan juga nanti nyari lagi. Begitu kalau sekarang siklusnya. Jadi tidak ada pemain, istilahnya pemain titipan lagi. Agennya datang, harga sekian bisa nego. Ternyata begitu main jong gitu ya. Nah, kata Wahaji Umu juga gitu kemarin waktu di salah satu wawancara mengatakan banyak katanya pemain-pemain yang datang ketika bermain di klub lamanya bagus, nah bet ke Persib jadi gatot gitu ya, jadi goreng patut. Nah ini memang ya mungkin begitulah dulu ya sistem yang sedang dibenahi oleh manajemen yang sekarang, teman-teman. Ya apapun itu ada plus dan minus manajemen yang lama dan yang baru ini, ya kita apresiasi apapun itu demi kemajuan Persib Bandung gitu ya. Nah ini juga biar tidak penasaran gitu ya, Persib Bandung pernah mendatangkan satu marquee player. Dulu ada Michael Essien gitu yang pernah didatangkan Persib Bandung, dan memang sudah diakui oleh Wahaji Umu sekarang bahwa itu adalah gimmick untuk meningkatkan rating klub. Jadi klub Persib Bandung ini biar bisa tahu gitu ya, biar bisa dikenal lah, bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi di Asia secara luas dan juga bahkan dunia gitu. Tiba-tiba kok Michael Essien gitu main di Persib teh klub naon gitu, Persib teh di mana, benua apa dan lain sebagainya. Nah ini memang menjadi satu hal yang berhasil justru ya, walaupun ya nggak mainnya kata Haji juga ya gitu-gitu kayaknya lah teralus-alus ting. Jadi ya memang hanya untuk meningkatkan nilai pasar klub Persib. Nah ini juga apakah kalau memang ini dilakukan lagi di musim ini atau musim depan di bursa transfer musim ini tuh memang bisa Persib Bandung mendatangkan seorang sebetulnya bukan marquee player lagi, ini mah udah masih aktif, permainannya juga masih oke gitu ya, bahkan ya menurutnya tinggal ACC Wahaji Umu saja. Kalau Wahaji Umu sudah oke, datang langsung deal, nggak mikirin kontrak segala nama. Kontrak mah kumangke, walaupun sekarang katanya triliunan ya untuk nilai kontrak dia, pemain Portugal teman-teman. Kalau yang sudah tidak sabar nunggu profilnya baru kita tampilkan saja gitu ya. Dan punten pisan biar tidak penasaran lah, saksiin dulu aja lah videonya gitu ya, atau VT-nya yang memang takutnya bikin penasaran. Dia adalah seorang pemain profesional asal Portugal, pernah bermain di klub-klub besar di Eropa, dan sekarang kalau ke Persib Bandung ya sepertinya oke. Kalau tinggal Wahaji Umu oke, langsung direkrut katanya. Gaji mah kumangke bade di tawis ge mangga wae meureun gitu ya. Mangga silahkan disaksikan videonya sementara. Hidup Persib, abdi jadi hoyong main di Persib Bandung. Hebat juara wae, insya Allah tahun 2026 abdi mau ngalamar ka Pak Haji Umu. Sugan WK Tampi, tos abdi mau konvoy dulu, kurang siu kan. Nah itu dia teman-teman bobotoh. Jadi ini mah heureuy lah gitu ya, biar tidak serius pisan. Kalau ini mah ya masuk ke bercandaan saja, masuk ke heureuy orang Sunda teman-teman. Cristiano Ronaldo kalau memang jadi gitu ya, Wahaji Umu tinggal oke, kayaknya langsung direkrut ke Persib Bandung. Walaupun ini ya hanya bercandaan, tapi betul kalau untuk Cristiano Ronaldo ini sudah akan habis dari segi kontraknya di Al Nassr gitu ya, bulan Juli 2025. Jadi tinggal sebulan lagi, kalau mau mah nggak di kontrak atau dihubungi agennya teman-teman. Tapi ya ini yang kita pikirkan, Persib mah mau mungkin ya, cuma bayarnya ini kuat atau enggak gitu, karena Cristiano Ronaldo ini dibayarnya per detik teman-teman. 1 detik saja 100 ribuan per 1 detik bayarnya. Biaya Ronaldo ini 100.000, bayangin aja 1 detik 100.000, 1 menit sekitar 6 juta gitu ya, 1 jam sekitar 360 jutaan, 1 hari ini bisa mencapai 9M teman-teman. Bayangin 9M untuk 1 hari. Jadi kontrak Ronaldo di Al Nassr ini ya 1 tahun mencapai 3,3 triliun gitu. Nah apakah Persib bisa? ya mudah-mudahan kita doakan dengan segala daya dan upaya apa saja yang mau dijual gitu ya. Ya itu mah
lah teman-teman, jangan diambil serius karena ya kalau transfer apa namanya sekarang, apalagi sekarang kan rumors pemain ini mata kujangar teh ya. Jadi kita ya rehat dulu saja dari rumors biar ada penyegaran. Kalau kemarin KDM kan sudah ada ya gitu ya, Kevin De Bruyne gitu ya, Kevinnya bukan pakai V tapi pakai P. Jadi ya orang Cimahi ternyata katanya atau orang Tasik ini teh KDB ini ya. Mudah-mudahan lah kalau memang berniat juga bisa sekalian angkut dengan Cristiano Ronaldo gitu ya teman-teman. Tapi ya nantilah kalau ada update terbaru lagi mengenai bursa transfer yang sedang berjalan, ya mudah-mudahan kita segera update lagi teman-teman. Tapi sepertinya melihat siklus dari Persib saat ini masih ada yang hatur nuhun sepertinya. Jadi ya kita tunggu saja lah Wilujeng Sumpingnya sampai habis hatur nuhunnya gitu mungkin gitu ya. Dan kita bahas apa lagi ya, pertanyaan teman-teman aja mungkin ya. Dan banyak banget ini yang sapa-sapa, jadi biar tidak kelewat jauh, jadi ya kita langsung masuk aja ke sapa-sapa teman-teman. Baik, ada dari Banjaran, hadir Kang. Wah, Banjaran, hatur nuhun. Ada LBC Limbangan Garut Utara, Tara disapa. Waduh, ini disapa, sok ayeuna disapanya di LBC Limbangan Garut. LBC teh naon gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah disabarin dulu ya, kalau belum disapa nanti kita suruh masukkan ke list untuk disapanya. Hatur nuhun buat teman-teman bobotoh dari Limbangan Garut Utara. Lalu ada salam dari Ciwidey katanya, assalamualaikum buat bobotoh Ciwidey, dan salam ti bobotoh Blue Amor. Wah, ini bobotoh Blue Amor. Dan salam ti Cinta Bodas, salam kenal. Wah, ini baru gabung kayaknya. Salam kenal buat bobotoh di Cinta Bodas. Di mana Cinta Bodas teh? Lalu ada dari Ranca Kalong. Lalu ada juga dari Tegal Adiwarna. Wah, Tegal Adiwarna. Lalu dari Balikpapan. Oh, ini Balikpapan katanya sedang banjir ya, Balikpapan Stadion Segiri katanya kebanjiran ya. Mudah-mudahan segera surut dan ya, untungnya sudah selesai gitu ya kompetisinya ya, mudah-mudahan segera pulih lagi. Lalu ada dari bobotoh Jakbar asal Cianjur, Tara disapa. Wah, ini yang Tara disapa oke katanya. Bobotoh Jakarta Barat asal Cianjur, assalamualaikum. Nuju usaha sih namanya di Jakarta. Lalu dari Sukanagara Cianjur juga. Oh, dari Sukanagara, hatur nuhun tos linggih. Lalu dari salam dari Kebumen Ngapak. Wah, Kebumen Ngapak. Lalu ada dari Pandeglang Banten. Nah, ini mungkin itu dulu aja. Banyak banget soalnya, nanti gantian ya teman-teman, kita masuk ke pertanyaan saja. Ada pertanyaan nih, Kang, saya masih heran pernyataan Bojan Hodak dan Aditya kok beda ya. Bojan maunya pemain A tapi manajemen malah tidak perpanjang, kenapa? Waduh, ini rada serius nanyanya. Pernyataan Bojan Hodak dan Aditya kok beda ya? Mungkin bukan beda ya teman-teman, jadi ya persepsi saja disamakan. Jadi ginilah, sama dengan kita misalkan kerja di satu perusahaan gitu ya, saya sebagai store manager atau sebagai manajer gitu ya, dengan bos misalkan dengan direksi ngomong, saya laporan ini pegawai saya kayaknya kurang maksimal kerjanya, coba deh diganti sama bos. Waduh, harusnya kamu yang ganti. Ya udah, sama biar enak ke pemainnya, gini aja, bilang aja ya kita akan ada rekrutan baru gitu ya, pegawai baru yang misalkan tidak mencapai nilai tertentu, otomatis harus ya sorry goodbye gitu ya gitu. Nah, mungkin begitu secara halusnya. Jadi Bojan Hodak tidak ingin melukai pemain yang memang tidak diperpanjang kontraknya dengan menyerahkan semuanya ke manajemen. Manajemen membuat satu alasan mungkin karena ya alasan taktik gitu ya, taktik dan taktisnya memang katanya tidak cocok dengan sudah tidak cocok dengan Coach Bojan, mungkin begitu. Jadi pemain juga ngerti ya, entahlah apa sebetulnya yang diomongin, tapi
kalau beberapa pemain mungkin tidak sama gitu ya persepsinya. Jadi kalau memang ada Bojan dan juga Kang Adit ini agak berbeda, maklum saja karena kan dua tugas yang berbeda juga, satu seorang pelatih, satu seorang bisnis manajer gitu ya. Jadi ya mungkin pikirannya yang satu mah lobby, satu melatih gitu. Jadi ya dimaklumin aja teman-teman, tidak ada clash, tidak ada apa-apa kok. Hanya mungkin ya persamaan persepsi atau kitanya sendiri yang harus lebih ngerti lagi ya. Mudah-mudahan lah kalau memang ada hal-hal yang belum paham, kita bisa sharing di sini, manfaatin aja kolom komentar. Makanya biar lebih next level lagi buat teman-teman bobotoh. Gitu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.